dia malah menunjukkan sisi ambiguitas atau pelin-pelan dirinya. Karena ia menyatakan itu ketika ia sudah tidak menjabat. Terlihat sekali Pak Jokowi menutup mata, menutup telinga, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Lalu kalau dia menyatakan tidak menandatangani, apa artinya? Artinya ia sedang berusaha menaikkan citranya, actionnya. Kalau yang kemarin, presiden kemarin telah salah arah, telah salah mengambil kebijakan, sekarang Pak Presiden Prabowo diharapkan lebih baik ia mulai meramu apa saja yang perlu dikuatkan. Polemik revisi Undang-Undang KPK kembali mengemuka. Undang-undang yang selama ini dipersepsikan publik sebagai titik balik pelemahan pemberantasan korupsi, saat ini malah kembali jadi perdebatan panas. Pernyataan terbaru dari mantan Presiden Joko Widodo mengejutkan publik. Beliau menyebut dirinya tidak bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang KPK, padahal saat itu ia menjabat sebagai kepala negara. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Apakah ini soal mekanisme legislasi semata atau ada kalkulasi politik yang sedang dimainkan? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Citra Institute, Efriza. Baik Bung Efriza, bagaimana Anda membaca pernyataan Joko Widodo yang mengaku tidak bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang KPK, padahal sebelumnya beliau yang menjabat sebagai presiden, Bung Efriza? Ya, jika melihat dari pernyataan Pak Presiden sebelumnya, tentu yang dimaksud Presiden sebelumnya adalah tentu mantan Presiden Pak Joko Widodo. Ini adalah suatu hal yang keliru dan ini tentu saja yang dinyatakan oleh Pak Jokowi keliru dalam hal legislasi, tentu pemahaman legislasi yang keliru. Yang kedua, pernyataan ini juga bisa anggap atau bisa kita katakan bahwa beliau sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari mulai kasus ijazah yang diduga palsu. Yang kedua, kasus korupsi mantan menteri-menterinya di eranya Pak Presiden Jokowi waktu itu. Dan yang ketiga adalah kasus revisi UU KPK tahun 2019. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu sebagai pembuka bahwa apa yang dinyatakan atau dinarasikan oleh Pak Jokowi ini adalah tentu saja terkait dengan perilaku dirinya yang saya bisa katakan ada tulisan saya bahwa Pak Jokowi itu adalah aktor dari kemunduran demokrasi. Salah satu kemunduran demokrasi adalah terkait dengan UU KPK. Dan inilah gambaran bagaimana prosedurnya salah, begitu cepat, tidak sesuai dengan respon dari keinginan masyarakat, dan berikutnya adalah juga pernyataan ia tentu adalah sebuah pernyataan yang tidak tepat karena apa yang ia lakukan tidak jelas. Semestinya kalau ia tidak setuju, tentu ia tidak mengirimkan surat presiden. Selama ini 2015-2016 revisi KPK gagal karena tidak dikirim surat presiden. Berikutnya adalah kita juga bisa melihat catatan dari saya, ada klausul yang memang dimasukkan oleh eksekutif, yaitu menaruh KPK di level eksekutif, kemudian menjadikan KPK lembaga independen menjadi bagian dari ASN. Dan ini adalah dua hal sekaligus dari 4 poin yang melemahkan KPK. Dan berikutnya adalah saat itu ada keinginan masyarakat reformasi di korup atau hashtag tentang reformasi di korupsi atau di korup ini tidak dilakukan perpu, malah yang terjadi adalah membawa sebuah dinamika yang terkesan bahwa presiden ini tidak menandatangani, tidak pernah menyetujui, tapi jika kita
telisik lebih dalam, hanya satu saja Presiden Joko Widodo waktu itu yang benar-benar menunjukkan ia tidak menandatangani, yaitu perubahan kedua UU MD 3 tahun 2018. Sementara undang-undang yang lain tidak. Dan berbeda dengan Ibu Megawati yang punya 5 poin. Dan pernyataan Pak Jokowi sebelum menjadi presiden, saat itu dia menyatakan bahwa ia sangat paham akan undang-undang, proses undang-undang. Jadi dia cukup handal, tidak mengirimkan surat presiden, maka pembahasan tidak dapat berjalan. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi UU KPK yang lalu, 2019 itu cuma tunggu momentum. 2015, 2016 ditahan, 2019 dikeluarkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat itu sebagai presiden. Baik, kalau dilihat dari polemik ini kan banyak juga tokoh yang mengkritik beliau dan bahkan menyebut sebagai upaya lepas tangan gitu ya, Bung Efriza. Nah, kalau Bung Efriza sendiri, menurut pendapat Bung Efriza, apakah benar ini bentuk lepas tangan atau lepas tanggung jawab secara politik, atau memang ada dinamika politik tertentu saat pembahasan revisi berlangsung? Ya, kalau kita lihat poinnya ini menjelaskan menyalahkan DPR RI. Itu poin pertama dari pernyataan Pak Jokowi. Yang kedua, dia malah menunjukkan sisi ambiguitas atau pelin-pelan dirinya. Karena ia menyatakan itu ketika ia sudah tidak menjabat. Dan inilah yang dinarasikan oleh banyak orang, ia cuci tangan atau lempar tanggung jawab. Dan yang ketiga, semestinya dirinya mendorong revisi tersebut dengan menyatakan bahwa sebaiknya Pak Prabowo merespon hal tersebut dengan revisi Perpu misalnya. Dan itu yang pernah dilakukan di era SBY di akhir jabatannya. Saat itu mengeluarkan Perpu terkait dengan pilkada menjelang pemerintahannya berakhir. Dan ini adalah gambarannya. Sementara di eranya Pak Jokowi itu dilakukan saat rakyat telah memberikan suaranya. Saat jabatan sudah didapat digenggam, revisi UU KPK dilakukan. Dan inilah gambaran bagaimana kemunduran demokrasi terjadi karena aktornya saat itu adalah Presiden Jokowi. Presiden sebelumnya adalah presiden yang penuh dengan karut-marut pengelolaan negara dan ia melemahkan KPK dengan banyak hal, termasuk kita tahu ada TWK 57 orang yang kemudian tidak lolos dan ini juga jadi polemik di eranya Pak Jokowi. Jadi era Pak Jokowi itu bisa dikatakan memang salah satu poin kemunduran demokrasi di Indonesia adalah di revisi UU KPK. Bukan dikuatkan, malah dilemahkan. Oke. Nah, jika Presiden menyatakan bukan tanggung jawabnya, apakah berarti ini otomatis menjadi tanggung jawab penuh berada di DPR, Bung Efriza? Iya, kalau berbicara apakah ini tanggung jawabnya Presiden atau tanggung jawab DPR, jelas. Itu adalah tanggung jawab dari Presiden. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, 2015 revisi UU KPK itu bergulir. Namun, proses itu ditolak oleh masyarakat. Kemudian Presiden tidak mengeluarkan surat Presiden yang memerintahkan para wakilnya. Kemudian 2016 juga ada perguliran itu. Namun lagi-lagi tidak mengeluarkannya. Presiden tidak mengeluarkan surat tersebut. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi ketika 2019 itu cuma sekedar menunggu momentum. Karena dari 2015, 2016 perguliran isu ini terus dihadirkan. Dan ketika menjelang 2019, perguliran ini penuh dengan dinamika pro dan kontra.
Kalau awalnya sangat kontra masyarakat. Artinya di situ Pak Jokowi yang memang kita ketahui sangat waktu memerintah sangat mengedepankan permainan buzzer, permainan para influencer yang ia gunakan untuk menghadirkan narasi bahwa revisi UU KPK itu penting. Bahkan yang saat itu dihadirkan adalah KPK ini selalu nangkap orang, tapi tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. KPK ini bahkan dinarasikan akan lebih baik jika melakukan pencegahan. Karena itulah narasinya perlunya Dewan Pengawas. Dan ini gambarannya, bahkan penempatan KPK itu antara level eksekutif dengan apakah independen atau level yudikatif saat itu terjadi. 2006 putusan MK lebih melihat bahwa posisi dari KPK itu adalah di luar dari trias politika yang lama. Kemudian berubah, lebih mengedepankan yudikatif. Kemudian 2017 perguliran itu sudah mulai dimasukkan, ditaruh di ranah eksekutif. Sehingga terjadi perdebatan, apakah KPK itu bisa dilakukan misalnya sebuah pansus oleh DPR RI dan itu ternyata dianggap tepat karena dia bagian dari organ yang berada atau selevel dengan berada di bawah eksekutif. Inilah gambaran yang terjadi. Jadi saat itu memang ada upaya besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menggolkan revisinya. Dan 4 hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui pemerintah, keempat itulah yang melemahkan KPK. Dari mulai taruh di lembaga eksekutif, kemudian yang kedua adalah dengan menjadikan sebuah ASN, yang ketiga adalah adanya lembaga pengawas, dan juga ada 26 saat itu perguliran yang menjelaskan bahwa wajah KPK akan melemah. Dan KPK bisa kuat atau lemah itu tergantung dari posisi presiden. Apakah presiden punya kemauan memberantas korupsi dan KPK ditujukan salah satunya adalah untuk kesejahteraan rakyat karena selesainya korupsi maka kebocoran anggaran, perilaku korup itu bisa menghadirkan kesejahteraan masyarakat jika korupsi itu diselesaikan. Dan inilah persoalannya, butuh dari presiden. Baik. Jadi, apakah ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif saat itu? Karena tadi Bung Efriza mention kalau KPK sekarang di bawah eksekutif gitu. Iya, saat itu jelas ada keinginan besar di DPR RI untuk menyelamatkan DPR karena DPR kita tahu saat itu banyak tersangkut kasus korupsi dan KPK dianggap produknya atau dibuat oleh lembaga eksekutif bersama dengan DPR RI. Dan inilah yang menghadirkan KPK. Di sanalah mulai ada pembicaraan apakah KPK ini efektif atau tidak, dibubarkan atau tidak. Namun narasi itu semua tidak berjalan dengan baik di 2015, 2016. Alasannya kenapa saat itu tidak berjalan dengan baik? Karena Pak Jokowi saat itu berharap bahwa ia bisa untuk lolos sebagai presiden kembali 2 periode. Karena itulah revisi UU KPK yang bisa menghadirkan citra buruk bagi presiden, maka itu yang ditahan. Jadi saat itu kita bisa flashback bagaimana 2009 di eranya terakhir Pak SBY, korupsi itu begitu besar. Dan korupsi malah menggerogoti para elit-elit Partai Demokrat. Akhirnya di 2014, 15, dan 16 menuju 2019, kekhawatiran Pak Jokowi ia tidak bisa mendapatkan periode keduanya. Akhirnya cuma tunggu momentum. Momentumnya kapan? Momentumnya adalah saat
rakyat sudah mulai terpecah belah. Isunya sudah pro dan kontra. Karena permainan buzzer, permainan influencer, dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Akhirnya keluarlah tanggal 11 September 2019 surat presiden itu yang mengutus Menko saat itu Menkumham dan Menpan RB kedua-duanya untuk menghadiri dan hanya prosesnya cuma 13 hari. Dan ini artinya apa? Artinya Presiden Joko Widodo itu mengiyakan dan memang menginginkan KPK itu berada di level eksekutif. Dan kita bisa tahu, ketika KPK berada di level eksekutif, banyak situasi yang berpolemik di masyarakat, yaitu pernyataan dari masyarakat bahwa KPK berada di bawah eksekutif untuk kepentingan eksekutif. Dan saat itu banyak perguliran kasus korupsi yang dianggap sebagai politisasi. Dan inilah yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya, apakah ini melemahkan KPK? Jelas sangat melemahkan. Kasus yang melemahkan adalah kasus Harun Masiku saat itu. KPK tidak bisa dengan gercep, dengan gerakan cepat untuk menangkap ataupun menggeledah, dan Harun Masiku sampai sekarang lari. Dan ini adalah buah dari kerja Presiden saat itu Pak Jokowi. Dan kalau ditanya, apakah legislatif itu bisa dikontrol oleh Presiden? Tentu bisa dikontrol. Karena kita tahu, hampir seluruh partai politik saat itu, kecuali di eranya Pak Jokowi, PKS dan Demokrat, semuanya ikut kepada pemerintahan. Dan nyata-nyatanya apa? Nyata-nyatanya Pak Jokowi itu begitu pintar, begitu hebat, dan ia bisa menggulirkan undang-undang tersebut dan memberikan kepada inisiatif DPR dengan tetap memberikan 4 poin yang melemahkan dari eksekutif. Jadi di sanalah kalau kita berbicara mana yang lebih kuat, DPR atau Presiden? Tentu kita bisa lihat atau bisa tarik dalam kasus UMD 3. Presiden tidak menandatangani. Kemudian, yang kedua, kita bisa melihat kenyataan bahwa Pak Presiden Jokowi ketika revisi UU Pemilu yang terkait dengan pilkada serentak, ia tiba-tiba menolak untuk memberikan surat presiden. Ia menyatakan kembali untuk peraturan yang lama. Akhirnya tidak terjadi revisi tersebut. Artinya di zamannya Pak Jokowi sangat dominan dirinya. Dialah yang mengatur wajah dari legislatif. Baik, kalau kita melihat kemarin juga mantan Ketua KPK sendiri menanggapi pernyataan dari mantan Presiden Jokowi dan beliau menyebutkan bahwa RUU KPK adalah bagian dari dosa kolektif dari Jokowi. Bagaimana Anda melihatnya, Bung Efriza? Ya, kalau berbicara bahwa itu adalah kolektif dari Pak Jokowi tentu, karena di Indonesia beda dengan di luar negeri. Di negara lain, misalnya Amerika ataupun negara yang menerapkan sistem dengan check and balance, dengan hal yang jelas bahwa legislatif itulah yang membuat undang-undang. Kemudian, kalau undang-undang itu tidak disetujui oleh Presiden, maka dilakukanlah veto. Veto itu kemudian bisa dibatalkan melalui Senat, suara Senat dan segala macam. Nah, itulah yang terjadi di mancanegara. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pasal 20 ayat 1 sampai ayat 5, pengaturan tentang legislasi itu menjelaskan bahwa Indonesia vetonya di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada persetujuan bersama, maka ya tentu tidak akan berjalan. Artinya Indonesia kekuatannya masih bandulnya di eksekutif, bukan di legislatif. Dan itu dibuktikan melalui tadi yang saya bilang tentang pilkada. Kemudian
Bagaimana 2015, 2016 tentang KPK yang semuanya tidak berjalan karena tidak ada surat presiden. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya sudah dibahas bersama, ternyata tidak sesuai di antara kedua lembaga itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah silent veto. Vetonya itu dari presiden itu tidak berguna, namun menjadi catatan. Dan itu ada dilakukan oleh Ibu Megawati dengan 5 undang-undang yang tidak ditandatanganinya. Tapi undang RUU itu tetap menjadi undang-undang dengan 30 hari setelahnya maka diundangkan. Dan Pak Jokowi melakukan hal itu di perubahan kedua UUMD 3. Dia tidak menandatangani. Hanya satu itu saja dia tidak menandatangani. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita buka apakah benar Pak Jokowi tidak menandatangani? Hampir semua berita tidak ada pemberitaan terhadap hal itu. Satu. Yang kedua, apakah benar Pak Jokowi itu menolak? Kalau menolak, pertanyaannya, mengapa 2019 ia mengirimkan surprise, padahal dulu tidak? Dan itu artinya karut-marut di tangan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah, kalau memang ia tidak menandatangani, kenapa tidak mengeluarkan perpu? Saat itu ada perguliran di masyarakat tentang hal tersebut, yaitu tentang reformasi di korup. Dan itu harusnya keluar perpu. Dan yang keempat, mengapa tidak keluar pernyataan presiden? Seperti waktu UUMD 3, ia menyatakan ia tidak mau mengeluarkan perpu UUMD 3 karena prosesnya harus juga disetujui oleh DPR. Maka masyarakatlah disuruh untuk mengajukan judicial review ke MK. Bagaimana dengan kemarin? Kemarin terlihat sekali Pak Jokowi menutup mata, menutup telinga, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Lalu kalau dia menyatakan tidak menandatangani, apa artinya? Artinya ia sedang berusaha menaikkan citranya. Ia sedang berusaha menunjukkan bahwa ia peduli kepada KPK. Padahal di era dirinya lah KPK remuk redam dan KPK kehilangan marwahnya. Baik, Bung Efriza, kalau kita bicara soal akuntabilitas, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab secara politik atas revisi yang dianggap melemahkan KPK ini? Iya, kalau berbicara siapa yang melemahkan, tentu kedua-duanya, eksekutif dan DPR saat itu. Namun kalau ditanya, siapa yang bisa paling bertanggung jawab, di Indonesia tentu ada di tangan presiden. Kenapa? Karena saya sudah katakan, awal mau menjabat, Pak Jokowi itu menyatakan bahwa ia tidak akan membuat undang-undang yang tidak punya pengaruh kesejahteraan bagi masyarakat. Dan yang kedua, ia menyatakan dengan gamblang bahwa jika undang-undang itu malah membuat negara ini tidak stabil atau rakyat ini jauh dari sejahtera, maka ia tidak akan mengirimkan surat presiden. Itulah yang terjadi. Dan Pak Jokowi menunjukkan sifatnya, karakternya. Ia tidak mudah untuk mengirimkan surat presiden. Dan polemik-polemik itu, kemunduran demokrasi, pada dasarnya ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang KPK, dan yang kedua adalah terkait dengan undang-undang Ormas. Yang saat itu juga ditahan sama Pak Jokowi. Semuanya serba nunggu momentum. Dan bahkan kalau ditanya siapa yang lebih membuat KPK karut-marut, ya usulan dari Presiden Jokowi saat itu. Dan tentu saja Presiden Jokowi juga mendapatkan respon, mendapatkan poin, mendapatkan nilai positif dukungan dari DPR. Artinya kedua-duanya sama. Cuma perbedaannya adalah soal KPK, keseriusan KPK itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi 2015-2016. Tapi kenapa 2019 ia yang malah mengikis habis KPK, kewenangannya, posisinya, sampai akhirnya KPK
narasinya benar-benar dilemahkan oleh Presiden. Dan saat ini siapa yang bertanggung jawab? Tentu yang bisa bertanggung jawab adalah Pak Prabowo. Ia perlu mengeluarkan Perpu atau ia sebagai presiden yang punya atau didukung oleh seluruh partai politik di parlemen, ia harus membawa narasi ini untuk digelorakan, menguatkan KPK, membalikkan atau mengembalikan posisi KPK kepada posisi yang lebih kuat itu seperti apa. Sekali lagi, KPK hidup dan matinya tergantung dari political will, keinginan presiden. Baik, kalau kita bicara tegas dalam konteks RUU KPK ini, sebenarnya siapa sih yang harus dimintai pertanggungjawaban politik? Apakah Presiden, DPR, atau keduanya? Ya, kalau berbicara yang lalu, tentu yang dimintain pertanggungjawaban adalah Presiden Joko Widodo. Hmm. Karena di eranya Pak Presiden Jokowi, revisi UU KPK sudah 2 kali diinginkan oleh DPR, tapi berhasil dibatalkan oleh Jokowi. Dan dibatalkan lewat apa? Lewat konstitusi. Yang pertama 2015 dinyatakan oleh dirinya belum waktunya direvisi. 2016 ia menyatakan bahwa revisi itu saat itu dianggap tidak tepat atau tidak baik bagi perkembangan dari KPK. Ternyata 2019 ia melakukan hal tersebut dan inilah gambarannya. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi ketika rakyat memberikan legitimasi politik. Ia terpilih kembali sebagai presiden dan ia tinggal dalam hal itu dilantik dan kemudian keluarlah revisi tersebut dengan jangka waktu hanya 2 pekan tanpa kelibatan atau pelibatan masyarakat, tanpa memikirkan bagaimana masyarakat itu menolaknya dan tanpa memikirkan narasi awal dirinya ketika menjabat kesejahteraan. Ternyata itu yang diabaikan. Kalau sekarang tentu bola ini ada di Presiden dan di DPR. Dan Pak Abraham Samad sudah memulai untuk mulai mengembalikan KPK, hadirkan KPK yang lebih kuat. Dan apa dampaknya saat ini? Kita masih melihat KPK semakin melemah, semakin tidak berdaya. Sisi yang lain, ini yang perlu. Bagaimana Prabowo menanggapi dari pernyataan Pak Abraham Samad dengan actionnya. Kalau yang kemarin, Presiden kemarin telah salah arah, telah salah mengambil kebijakan, sekarang Pak Presiden Prabowo diharapkan lebih baik. Ia mulai meramu apa saja yang perlu dikuatkan. Jadi tidak perlu misalnya kita berdebat apakah mengembalikan revisi UU yang lama, karena mau mengembalikan revisi yang ulang lama tentu perlu undang-undang yang baru untuk mencabut undang-undang yang lama tersebut sehingga memberlakukan undang-undang yang sebelumnya. Jadi UU baru mencabut revisi UU 2019, kemudian akhirnya berlaku kembali yang lama. Sebenarnya bisa seperti itu, tapi lebih baik kita menguatkan dengan melihat kelemahan-kelemahannya. Karena tadi dari KPK pun sudah menyatakan ada keuntungannya bagi KPK, yaitu mereka atau pegawai KPK menjadi ASN. Itu juga suatu hal yang memang debatable. Tapi itulah yang terjadi. Baik, berarti untuk saat ini peran dari Presiden Prabowo benar-benar sangat dibutuhkan ya, Bung Efriza ya? Iya, Pak Prabowo harus menjawab. Jadi beliau tidak sekedar mengundang para oposisi, berbicara tentang negara kita, berbicara tentang penataan sistem politik di Indonesia, tapi ia mengabaikan masukan dari para oposisi itu sendiri, yaitu termasuk Pak Abraham Samad. Pak Abraham Samad menyatakan ketika ditanya apa yang menyebabkan kelemahan KPK, ia menyatakan revisi UU KPK 2019 yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya sederhana.
tanggapan Pak Presiden itulah yang sedang kita tunggu. Pertanyaannya, apakah mau atau tidak Presiden Prabowo menguatkan KPK? Karena KPK kuat atau tidak tergantung dari Presiden. Baik, setelah revisi undang-undang tersebut, apakah Bung Efriza juga melihat menurunnya kinerja KPK atau bahkan mudah masuknya intervensi personal maupun politik, Bung Efriza? Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi ada banyak hal yang kita melihat bagaimana posisi KPK ini semakin lama semakin lemah. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat bagaimana KPK lebih memilih, contoh, lebih memilih untuk melakukan tindakan OTT. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK lebih memilih menindak di daerah. Yang ketiga, KPK lebih memilih menindak yang levelnya atau nilainya lebih kecil. Dan berikutnya adalah apa yang telah dilakukan oleh KPK, sayangnya seringkali diinterupsi. Misalnya, rehabilitasi, kemudian apa yang terjadi dengan abolisi, dan kemudian dengan memberikan kebebasan kepada para yang bermasalah. Ada 3 orang yang kita juga tahu dilakukan, dan itu memang satu sisi itu haknya presiden. Presiden punya hak itu. Tapi sisi yang lain, ini sama saja melemahkan kinerja KPK. Dan inilah jawabannya ketika KPK berada di eksekutif, tidak independen. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika KPK tidak OTT, KPK lebih berbicara bagaimana penggalian kasus misalnya atau permasalahan. Ternyata KPK tidak siap dan KPK tidak bisa menghadapi respon publik. Misal dalam kasus para menteri yang tidak kena OTT, para menteri di eranya Pak Jokowi tidak kena OTT, tapi sekarang tersangkut korupsi. Sangat sulit KPK menghadapi opini publik. Bahkan yang terbaru juga kita mendengar ada usulan orang-orang yang bermasalah untuk lagi-lagi presiden mengeluarkan hak prerogatifnya ataupun kuasanya dia di level yudikatif ya. Dan ini adalah suatu hal yang saya bilang miris kalau berbicara penguatan KPK tapi tidak mempercayai KPK itu sendiri. Karena itulah apa yang terjadi. Akhirnya KPK bermain di ranah yang buat masyarakat itu terlalu receh. Bermainnya di tingkat daerah. Tingkat pusat eksekutif sangat kecil kemungkinannya KPK berani. Karena tadi ada politisasi hukum, kemudian ada bagaimana menghancurkan rekam jejaknya maupun karir secara personalnya, citra dirinya, dan ini berbahaya. Dan yang ketiga adalah tadi kurangnya kepercayaan ataupun kurangnya respon positif untuk menguatkan KPK dari eksekutif. Dan sekarang tinggal di eksekutif bagaimana merespon atas apa yang dibicarakan oleh Pak Abraham Samad. Oke, baik Bung Efriza, kita tarik kesimpulan dari pembahasan ini, apakah jika presiden yang menjabat saat itu menyetujui RUU KPK, namun kini menyatakan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, apakah itu berarti beliau juga mengakui bahwa revisi tersebut bermasalah, Bung Efriza? Iya, dari pernyataan Pak Jokowi tentu kita melihat dalam sebuah pernyataan ada tersurat dan ada tersirat. Yang tersirat, ia menyatakan bahwa ia memberikan ataupun menyatakan ia tidak menandatangani. Itu adalah inisiatif DPR. Kemudian pernyataan tersiratnya bahwa ia mengakui untuk diberikan ataupun dibalikan saja ke revisi UU KPK yang lama. Yang tersuratnya apa? Ini adalah sebuah pernyataan, bukan sekedar lempar tanggung jawab. Sebuah pernyataan yang bisa dianggap bahwa ia memang bagian dari aktornya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah pernyataan yang tersurat.
bahwa ia sekarang menyesal. Ternyata Indonesia tidak baik-baik saja karena ulahnya Pak Jokowi ketika sebagai presiden. Dan yang ketiga, tentu saja pelemahan KPK ini lagi-lagi saya katakan, baik buruknya KPK, kuat atau lemahnya KPK, semuanya tergantung dari Pak Presiden. Dan saat itu yang melemahkan KPK adalah Pak Jokowi. Dengan dua alasan. Pertama, surprise-nya diturunkan. Yang kedua, pasal-pasalnya juga ada yang dibawa oleh eksekutif melalui menterinya yang membahas. Dan itulah titik poin yang tidak bisa Pak Jokowi lepas tanggung jawab atau menyatakan bahwa inisiatif DPR. Kemudian ia tidak ikut membahas. Ia tidak mengetahui dari mana ia tidak mengetahui. Karena di eranya Pak Presiden Jokowi, rapat kabar semua informasi ia mengetahuinya. Bahkan Pak Jokowi juga punya poin positif memang. Ketika ia menyelamatkan anak Indonesia dari kekerasan seksual dan terkait dengan Undang-Undang Kebiri, itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa Pak Jokowi ini selalu tahu situasi, selalu membaca situasi. Tapi pelemahan KPK kemarin dilakukan oleh beliau hanya menunggu momentum. 2015, 2016 ditolak, momentumnya 2019. Sekarang adalah upaya dirinya untuk melepaskan citra buruknya karena ia sedang terbelenggu dua kasus. Kasus ijazah dugaan palsu dan kasus dari para menterinya atau beberapa menterinya yang tersangkut kasus korupsi. Walaupun kedua hal itu asas praduga tak bersalah. Tapi untuk pelemahan KPK tidak bisa karena keputusannya bersama. Dan Pak Jokowi adalah orang yang bisa kuat bahkan memerintahkan DPR untuk tidak merevisi undang-undang. Kasusnya adalah soal pilkada serentak. Dan itu membuktikan, lagi-lagi, yang melemahkan KPK, kita tidak bisa melepaskan, itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah aktor dari kemunduran demokrasi. Dari sorotan salah satunya adalah revisi UU KPK. Selain politik akomodatifnya dia yang merangkul banyak orang di berbagai jabatan maupun kebijakannya yang bertentangan. Dan ini adalah penutupnya, Mbak. Baik, terima kasih Bung Efriza. Kita tunggu perkembangan isu ini selanjutnya. Apakah nanti Presiden Prabowo Subianto bakal bertindak bagaimana gitu. Terima kasih Bung Efriza atas diskusinya hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Demikian obrolan kita dalam program Tribun News on Focus. Nantikan obrolan lain dengan topik dan narasumber yang berbeda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.